Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai blueprint penilaian. Dalam proses pembelajaran, penilaian tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, instrumen penilaian perlu dirancang dengan baik agar benar-benar mengukur kemampuan peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan blueprint penilaian. Blueprint penilaian merupakan pedoman atau rancangan dalam menyusun instrumen penilaian agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Blueprint dapat diibaratkan sebagai dana sebelum membangun sebuah rumah. Sebelum soal disusun, guru perlu membuat blueprint agar soal lebih terarah dan sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Di dalam blueprint terdapat komponen seperti capaian pembelajaran, materi, indikator asesmen, level kognitif, bentuk soal, dan bobot soal sehingga penyusunan instrumen menjadi lebih sistematis. Mengapa blueprint penting? Yang pertama, blueprint membantu menghindari item return bias, yaitu kecenderungan penyusun soal hanya membuat soal dari materi yang paling dikuasai. Yang kedua, blueprint memastikan seluruh materi memperoleh proporsi soal yang sesuai. Selain itu, blueprint juga membantu mengatur variasi tingkat kesulitan soal sehingga tidak hanya didominasi soal lots, tetapi juga memuat soal HOTS. Dengan demikian, penyusunan asesmen menjadi lebih objektif dan terencana. Blueprint memiliki 3 fungsi utama. Pertama, menjamin validitas isi sehingga soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan reliabilitas karena penyusunan soal mengikuti pedoman yang jelas. Yang ketiga, mewujudkan fairness atau keadilan sehingga semua peserta didik dinilai berdasarkan perencanaan yang sama. Blueprint terdiri atas beberapa komponen penting, yaitu CPMK atau sub-CPMK, topik materi, indikator asesmen, level kognitif C1-C6, bentuk soal, nomor soal, dan bobot nilai. Komponen-komponen tersebut menjadi acuan agar setiap soal benar-benar mengukur kompetensi yang diharapkan. Secara umum, terdapat 2 jenis blueprint assessment. Yang pertama, blueprint assessment tertulis yang digunakan untuk menyusun soal pilihan ganda maupun uraian guna mengukur kemampuan kognitif. Yang kedua, blueprint assessment kinerja yang digunakan untuk menilai keterampilan praktik, mulai dari proses hingga hasil pekerjaan peserta didik. Sebagai contoh, pada mata pelajaran matematika, materi persamaan linear dapat diukur pada level C2 menggunakan pilihan ganda. Materi sistem persamaan linear diukur pada level C3 menggunakan soal uraian. Sedangkan fungsi kuadrat diukur pada level C4 dengan soal uraian. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap materi dapat memiliki level kognitif dan bentuk soal yang berbeda sesuai tujuan pembelajaran. Sebelum blueprint digunakan, perlu dilakukan review dan validasi. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh komponen sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, proporsi materi sudah tepat, serta instrumen yang akan dibuat layak digunakan. Dengan demikian, kualitas soal yang dihasilkan menjadi lebih objektif, valid, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, blueprint penilaian merupakan pedoman penting dalam menyusun instrumen evaluasi. Blueprint membantu memastikan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, mewakili seluruh materi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, serta mampu mengukur kemampuan peserta didik secara objektif. Oleh karena itu, penyusun blueprint perlu dilakukan sebelum membuat soal agar proses penilaian menjadi lebih valid, reliable, adil, dan sistematis. Demikian pemaparan mengenai blueprint penilaian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya perencanaan dalam proses evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.